Tidak memalukan ya, suara aku alhamdulillah tinggi. Jadi aku berterima kasih sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, karena dengan modal semini mungkin, baliho dikit, bahkan tim yang gak banyak, aku bisa mendapatkan suara 37.474. Itu bukan apa ya, itu benar-benar aku modalnya kecil banget, kecil-kecilnya, benar-benar hanya terjun ke masyarakat. Terus postingan di sosmedku juga jarang gitu. Jadi aku bersyukur, berterima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung, walaupun mungkin belum bisa maju, tapi Belum lolos sih Kak? belum lolos. Ke DPRD ya? DPRD provinsi. Tapi paling nggak aku bisa mendapatkan 1 kursi untuk partaiku di kursi nomor 5 dari 12 kursi. Ini dapat pengalaman apa sih meskipun gagal? Iya. Aku tuh kalau dalam hidup tuh dari dulu prinsipnya gini, kalau memang itu adalah punya kita, jalan kita, mau dibolak-balik gimana pun nanti akan kembali ke kita. Jadi kalau misalnya ini nanti mungkin akan kembali lagi ke aku, tapi kalau nggak pasti ada tempat lain yang lebih bagus gitu. Jadi soalnya aku kan dari dulu udah sering ya, ikut audisi gagal gitu, sampai 4 kali misalnya. Terus tiba-tiba nasibku ternyata menjadi seorang penyanyi sendiri yang nggak dari ajang audisi bisa ya. Setelah akhirnya audisi juga sih, karena aku ada Dewa 19 pencarian Dewi dan Miss Indonesia kan di pencarian bakat juga. Cuman itu pun sebelumnya 4 tahun turut gagal. Jadi buat aku nggak ada masalah, karena harus berproses kalau menurutku ya. Itu satu. Kedua, Miss Indonesia itu hasilnya aku nggak lolos. Tapi di hari ketiga tiba-tiba dihubungi menggantikan peserta yang sakit. Nah, makanya akhirnya aku setiap misalnya lagi gagal kayak gini, dalam benak aku tuh cuma oke, kalau ini memang punya aku akan kembali, kalau bukan pasti akan ada jalan yang lebih baik lagi. Tapi satu sisi aku bersyukur karena ternyata kepercayaan masyarakat aku juga begitu tinggi. Berarti nggak ada penyesalan ya Kak? Nggak ada, kan ini dua kalinya nih. 2 kali. Nggak ada penyesalan gitu? Bakalan nyoba lagi nanti di 2024? Kita lihat berikutnya, karena kan kebetulan kemarin juga bagaimanapun aku menjalankan tugas juga dari partai. Sebenarnya kalau aku di politik kan kemarin kalau perhatiin aku jarang posting karena aku lebih langsung terjun ke lapangan gitu. Misalnya advokasi membantu mengawal kekerasan seksual dalam rumah tangga kepada anak gitu. Jadi buat aku ketika partai kemarin menugaskan untuk maju ya aku dengan penuh hati yang tulus sama maju. Itu aja sih. Jadi gak ada penyesalan karena itu kembali lagi prinsipku, kalau memang tempatku dapat, kalau enggak sudah selesai ada yang lebih baik. Mungkin di beberapa tempat kan ada dugaan kecurangan nih. Ngalamin juga nggak sih di tempat kami ini? Nah itu dia, makanya aku selalu bilang dugaan kecurangan itu kan kita ya selalu ada lah ya. Cuman kalau aku tipe orangnya adalah kalau memang menang-menang, kalah-kalah benar-benar salah-salah gitu. Jadi mau dibolak-balik gimana pun, kalau memang aku dicurangi, aku akan yakin itu akan kembali padaku dan itu tepat gitu aja sih. Jadi kita nggak ke bawah suzon terus bisa legowo sih dalam hal apapun, karena kalau mau dibawa suzon ada aja kok kemarin begini tiba-tiba jadi kok kayaknya ini kemarin masih lebih unggul kok tiba-tiba gitu ya, ada aja. Tapi kembali lagi sugesti diriku adalah seperti itu. Kemarin ngabisin berapa Kak kampanye Kak kalau boleh tahu Kak? Sampai ratusan juta Kak? Ratusan iya, tapi nggak sebanyak itu juga. Oh, nggak nyampe 500 berarti ya Kak? Oh iya. Mungkin maaf ini kan gagal kedua kalinya nih. Mungkin sekarang sikap suami ke depan akan seperti apa mungkin? Suami sih nggak pernah gimana-gimana ya. Maksudnya suami itu setiap pekerjaan apapun atau kegiatan aku tuh nggak pernah melarang, selalu mendukung. Cuman memang jujur aku kemarin malah aku yang janji ke suami kalau misalnya yang ini memang belum lolos, aku mau lebih fokus ke pekerjaan yang lain. Jadi kalau memang jasaku dibutuhkan untuk mengabdi pada masyarakat, pasti aku akan turun. Tapi ada hal yang harus aku fokuskan untuk ini dulu kali ini. Jadi ada prioritas lain yang akan aku jalani dulu kali ini. Jadi aku emang udah janji sama suami seperti itu. Dan suami tuh dia kalau misalnya aku dia Contoh konkretnya Kak? Contoh konkretnya untuk ngejalanin itu mungkin? Kemarin-kemarin itu kan memang aku kan habis hamil melahirkan, terutama ya aku mulai aktif di politik. Kenapa aku masuk politik? Berani masuk ketika aku sudah bingung. Kayak lebih nyaman aja ketika aku udah punya suami, aku masuk ke politik gitu, kayak ada pegangan aja. Maksudnya pegangan yang jagain lah ya. Aku punya suami, dijauhkan dari suzon berharap. Ketika aku masih aktif aja kan takutnya ada skeptis atau apa. Nah ini kan berarti aku udah dari 2018, ini udah 5 tahunan ya, 5 tahunan. Jadi emang aku udah bilang kalau yang kedua kali ini aku nggak lolos, aku mau fokus misalnya kembali ke bisnisku dan aktif di dunia
beberapa platform sosial media untuk lebih aktif di situ, dan dengan image yang apa ya, yang sudah dibentuk juga, bukan dari image baru ya, tapi image yang sudah dibentuk supaya orang lebih notice gitu. Jadi saat ini mau fokus ke situ. Musik tetap jalan lagi kak? Musik jalan, ini juga manajemen udah ngejar-ngejar karena aku udah ketunda lama gitu kan. Makanya aku bilang aku mau fokus ke hal-hal yang mungkin aku udah lama tertunda, kembali dulu deh. Tapi bagi fokusnya jadi agak pusing nanti gimana untuk sekarang? Enggak sih, karena kemarin itu memang udah di breakdown ya. Jadi emang udah di breakdown. Ketika nanti gagal, berarti mana yang mau aku jalani. Ketika ini berhasil, apa yang akan gue lakukan tuh emang semua maju. Kemarin udah bahas berdua sama suami, sama teman-teman, sama manajemen juga. Makanya aku nggak yang apa ya, nggak yang pada. Oke. Terima kasih ya kak.